Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ayu Agustina Putri dengan NRP 50012511045. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ETS yang mana kita disuruh menjelaskan ulang terkait jawaban yang sudah saya buat. Baik, di sini saya akan share screen dulu. Oke. Jadi di sini pertanyaan pertama yaitu jelaskan dengan kalimat sendiri disertai dengan contoh MATLAB. Apa itu skalar, vektor, array, string, dan boolean di MATLAB. Jadi, skalar itu adalah data yang hanya memiliki satu nilai tunggal. Contohnya kayak 7, 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Terus ada vektor. Vektor itu adalah data yang terdiri dari satu baris ataupun kolom. Jadi nanti bakal ada eh, dalam satu ini apa namanya kurung siku itu bakal hanya ada satu baris. Contohnya kayak dalam satu kurung siku itu hanya ada nilai 1, 2, 3, 4 ataupun dalam satu kolom itu hanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi terdiri dari beberapa eh, nilai begitu. Lalu untuk array itu adalah kumpulan data yang terdiri dari dua kolom ataupun lebih, atau dua baris ataupun lebih. Jadi singkatnya array itu merupakan kumpulan dari beberapa vektor. Contohnya itu kayak matriks. Jadi ada pokoknya ada lebih dari dua kolom dan juga lebih dari dua baris. Lalu untuk string, string itu adalah tipe data yang menampilkan teks atau karakter. Jadi misalkan kita dalam program itu ingin menampilkan kalimat sika komputasi. Jadi kita pakai string yang ditandai dengan tanda kutip. Tanda kutip kalimat itu sendiri. Nanti kalau misalkan kita run itu akan muncul kalimat itu. Terus ada Boolean, di mana itu adalah data yang memiliki dua kemungkinan, yaitu true atau false. Di mana true itu ditandai dengan angka satu, kemudian false itu angka nol. Kemudian pertanyaan kedua, itu apa perbedaan yang mendasar antara array dan juga vektor? Jadi, ya itu tadi, vektor itu hanya memiliki satu baris dan juga satu kolom, sedangkan kalau array itu memiliki lebih dari satu baris ataupun lebih dari satu kolom. Ya, contohnya kayak matriks tadi. Terus di sini berikan contoh kode sederhana untuk masing-masing tipe. Jadi di sini ada contohnya. Kalau skalar itu kan tadi adalah eh, nilai yang hanya memiliki data yang hanya memiliki satu nilai. Contohnya kayak gini, yang A sama dengan 7 gitu. Terus kemudian contoh dari vektor. Vektor itu adalah data yang terdiri dari satu baris dan juga satu kolom. Contohnya ini, yang B. Ini hanya terdiri dari eh, satu kolom, di mana dalam satu kurung siku itu terdiri dari beberapa nilai, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, kalau array itu adalah kumpulan data yang terdiri dari dua kolom ataupun lebih. Contohnya itu yang C, yang mana yang dalam satu kurung siku itu ada 1 dan 2 yang dipisahkan dengan titik koma 3 dan 4. Kemudian string, string itu adalah tipe data yang menampilkan teks atau karakter. Jika misalkan kita pengen nampilin kalimat di dalam hasilnya nanti, maka seperti yang ini, D sama dengan tanda kutip kalimat yang pengen kita pakai. Contohnya di sini yaitu adalah fisika komputasi. Terus ada boolean yang memiliki dua kemungkinan, true atau false. Jadi ini biasanya tuh digunakan buat ngecek keadaan gitu. Contohnya ya kayak sama dengan 50. Terus habis itu kita pakai if else buat ngecek gitu. Terus, jelaskan bagaimana jenis data tersebut dapat digunakan bersama-sama dalam sebuah kasus fisika sederhana. Contohnya di sini, V-nya itu sama dengan 10. V sama dengan 10 itu merupakan skalar, karena dia hanya memiliki satu nilai. Kemudian, di sini T-nya itu tidak hanya satu, tapi T-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah,
Ini itu bisa disebut dengan vektor karena ini hanya terdiri dalam satu baris ataupun satu kolom. Kemudian ini ada rumusnya, S itu sama dengan V kali T. V kali T. Terus di sini setelah eh, dari rumus ini, kita kan mengalihkan antara V dan juga T. Nah, itu dihasilkan S-nya itu sama dengan 10, 20, 30, 40, dan juga 50. Nah, ini merupakan ray, karena ini merupakan hasil kali antara ini dan juga antara V dan juga T, begitu. Kemudian, eh, nanti kan kita pengen menghasilkan kalimat gerak lurus beraturan. Jadi, kita menggunakan string di mana judul sama dengan tanda kutip gerak lurus beraturan. Itu merupakan string. Habis itu kita cek dengan cara V-nya apakah lebih besar daripada nol. Nah, itu merupakan boolean. Begitu. Kemudian, yang kedua, pertanyaan kedua, di sini kita disuruh menggambar flowchart. Flowchart dengan tambahan jika waktunya itu lebih kecil atau sama dengan nol, itu akan menampilkan pesan kesalahan dan akan meminta untuk input ulang. Kemudian, jika jaraknya lebih besar daripada 500 kilometer, akan menampilkan pesan perjalanan jauh dan juga jika kelajuannya lebih besar dari 100 kilometer, maka akan menampilkan eh, pesan cepat. Kemudian jika kurang dari 30 kilometer per jam akan menampilkan lambat. Oke, di sini jadi saya sudah buat flowchartnya. Jadi di sini dimulai dari mulai, kemudian ada D, nilai jaraknya, kemudian T, kemudian dicek apakah T-nya itu sudah lebih kecil atau sama dengan nol. Jika iya, maka akan menampilkan kesalahan. Kemudian diminta untuk menginput ulang nilai waktu. Kemudian setelah itu jika tidak, maka kita akan menghitung kelajuannya dengan rumus V sama dengan D per T. Namun sebelum itu kita melihat apakah D-nya itu sudah lebih besar dari 500 kilometer. Jika iya, maka di situ sistem akan menampilkan teks perjalanan jauh. Jika tidak, eh, akan dicek apakah kelajuannya itu lebih besar daripada 100 kilometer per jam. Jika iya, maka akan mendisplay kalimat cepat. Jika tidak, maka akan dicek apakah kelajuannya itu lebih kecil daripada 30 kilometer per jam. Jika iya, maka akan mendisplay lambat. Jika tidak, maka akan mendisplay sedang. Nah, dari data-data yang sudah kita lakukan itu merupakan nilai V-nya, begitu. Kemudian kita di sini akan mengubah dari flowchart itu menjadi kode MATLAB. Ya, di sini jadi kita akan menginput nilai D, menginput nilai T juga, lalu kita akan mengecek apakah nilai T-nya itu lebih kecil atau sama dengan nol, seperti ini. Jadi kita menginput nilai D, kita menginput nilai T juga. Nah, di mana ketika T-nya itu lebih kecil daripada sama dengan nol, itu akan mendisplay error di mana T-nya itu harus lebih daripada nol, kemudian diminta untuk memasukkan ulang nilai T-nya. Kemudian di N, kemudian masukkan rumus, kemudian mengecek D-nya itu apakah lebih besar daripada 500, kemudian jika iya, maka akan mendisplay perjalanan jauh. Kemudian di N, kemudian jika V-nya itu lebih besar daripada 100, maka akan mendisplay cepat, ataupun jika V-nya itu lebih kecil daripada 30, maka akan mendisplay lambat. Ataupun di luar V lebih besar daripada 100 ataupun lebih kecil daripada 30, maka akan mendisplay sedang. Kemudian di N. Lalu, eh, dari kode MATLAB ini, kita akan mensimulasikan untuk tiga kondisi, di mana D-nya itu sama dengan 600 dan T-nya itu sama dengan 5. Nah, setelah kode ini kita run, yang ini kita run, kita akan mendapatkan di command window itu akan muncul masukkan jarak, di mana di sini kita akan memasukkan D-nya sama dengan 600, T-nya sama dengan 5. Nah, di sini itu eh, kecepatannya itu sama dengan 120 kilometer per jam, di mana dari program ini akan menampilkan kalimat yaitu perjalanan jauh, dan karena kecepatannya itu 120 kilometer per jam, artinya itu lebih dari 100 kilometer per jam, maka itu dikategorikan dengan cepat, begitu. Setelah itu, kondisi kedua, D-nya sama dengan 100 dan T-nya sama dengan 0. Nah, di sini ketika kita memasukkan jaraknya sama dengan 100 dan waktunya itu sama dengan 0,
itu tidak valid karena dalam rumusnya V sama dengan D per T, di mana 100 itu tidak bisa dibagi dengan nol sehingga pembagiannya itu tidak bisa dilakukan. Nah, dari situ maka program itu akan meminta menginput ulang agar perhitungannya itu benar. Di sini terlihat ya bahwa sistem itu akan meminta untuk menginput ulang. Kemudian dalam kondisi ketiga, D sama dengan 20, T-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini sudah dimasukkan, terdapat hasil kecepatannya itu sama dengan 10 kilometer per jam. Yang mana di sini itu dapat dikategorikan sebagai lambat. Nanti di sistem itu akan menampilkan ini, lambat. Nah, karena juga jaraknya itu tidak melebihi 500 kilometer ya, di sini itu dalam kondisi 20 kilometer, maka dari sistem itu tidak muncul kalimat perjalanan jauh. Kemudian untuk yang nomor tiga, pertanyaan ketiga. Jadi di sini kita itu disuruh eh, membuat algoritma untuk mensimulasikan pendinginan air panas hingga suhu ruangan itu 25 derajat Celcius menggunakan perulangan while. Kemudian kita implementasikan algoritma algoritma tersebut ke dalam MATLAB dengan menginput suhu awal dari pengguna, kemudian konstanta pendinginan yang bisa diatur, dan hentikan simulasi ketika suhu mendekati 25 derajat Celcius dengan selisih kurang dari 0,01. Kemudian di sini juga kita diminta untuk menampilkan grafik suhu terhadap waktu, lalu disuruh untuk menganalisis. Jadi di sini untuk A dan B, A, B dan C itu sudah saya jadikan satu gambar, di mana di sini kan katanya disuruh membuat algoritma. Di sini kita sudah membuat algoritmanya. Dan ini implementasikan ke dalam MATLAB. Jadi di sini awalnya kita disuruh dengan menginput suhu awal. Jadi di sini suhu awalnya itu kan menggunakan suhu ruang, yaitu adalah 25 derajat. Kemudian kita di sini akan menginput suhu air, di mana eh, nanti yang akan kita butuhkan di hasil ketika sudah di run. Habis itu kita membutuhkan konstanta. Kita akan memasukkan nilai konstanta pendinginan. Setelah itu kita DT-nya itu sama dengan 0,1. Kemudian kan kita di sini disuruh untuk bikin grafik. Nah, grafik air itu sama dengan suhu air, grafik waktunya itu sama dengan nol. Waktu kan sama dengan nol, karena kita mulai semuanya dari nol. Jadi kita di sini eh, menggunakan while, menggunakan perulangan while. Jadi while not absolute suhu ruang dikurangi suhu air lebih kecil daripada 0,01 karena katanya di sini eh, selisihnya 0 di selisihnya itu lebih kecil daripada 0,01 dan eh, konstantanya itu lebih besar daripada 0. Kemudian selisih dari suhu air dikurangi suhu ruang, kemudian ada penurunannya yang mana yaitu adalah konstanta atau selisih. Kemudian suhu air itu adalah suhu air dikurangi penurunan dan waktu yang mana waktunya itu akan ditambah dengan DT, kemudian grafik air dan juga grafik waktu, kemudian kita N. Lalu kita kan akan disuruh untuk bikin grafik. Jadi kita akan mengupload grafik waktu dan juga grafik airnya, di mana pada sumbu X itu merupakan waktu dan di sumbu Y itu merupakan suhu air. Nah, ketika dari apa namanya dari algoritma ini sudah kita taruh ke MATLAB, maka kan akan kita run. Nah, ketika sudah di run, itu akan memunculkan nilai suhu air. Nah, di sini saya mencoba dengan suhu airnya itu 200, kemudian dengan nilai konstanta pendinginannya itu 0,01. Nah, pada grafik itu seperti ini.
Di sini saya menganalisis bahwa pada suhu air 200 konstanta pendinginannya 0,01, maka waktu stabilisasinya itu adalah 100 ya di sini. Terlihat di pada grafik itu yang maka waktu stabilisasinya terdapat pada 100. Nah, fungsi konstanta pendinginan ini itu untuk mempercepat atau memperlambat dari waktu stabilisasi, di mana jika waktu pendinginannya itu kecil, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan jika menggunakan konstanta pendinginan yang besar. Nah, di sini kan saya menggunakan konstanta pendinginan 0,01. Mungkin bukan mungkin, jika ini menggunakan konstanta pendinginan sebesar 1, maka itu bisa jadi waktu yang dihasilkan untuk waktu stabilisasi itu di bawah 100 begitu. Akan lebih cepat. Selanjutnya yang nomor 4. Jadi di sini ada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan awalnya itu V0 dan percepatannya itu sama dengan A selama waktu T. Dan posisi benda dihitung setiap 1 detik menggunakan rumus XT sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini kita mendapatkan instruksi yaitu dengan membuat algoritma dan kode MATLAB-nya. Kemudian eh, ini semua kita masukkan ke dalam MATLAB ya. Kemudian kita akan menganalisis apa hubungan bentuk grafik posisi terhadap waktu dengan nilai A dan bagaimana jika A-nya negatif dan bagaimana bentuk grafik kecepatannya. Apakah simulasi ini bisa digunakan untuk memodelkan mobil yang direm. Nah, jadi sesuai instruksi kita di sini sudah membuat pada MATLAB. Jadi di sini kita menginput nilai T akhirnya, kita menginput nilai V0-nya, kita menginput nilai percepatannya juga. Nah, di sini kita membutuhkan posisi dan juga speed yang mana kita bikin vektornya dulu karena di sini akan ada beberapa nilai yang akan terisi. Nah, nah di sini itu menggunakan while juga, di mana ketika T-nya itu lebih kecil daripada sama dengan 0, maka itu akan mendisplay T-nya harus lebih daripada 0, kemudian diminta untuk memasukkan nilai T akhirnya lagi, kemudian di N. Nah, waktu itu sama dengan seperti sat, di mana satu itu sama dengan 1/T. Kemudian ada rumusnya X sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Kemudian posisinya di N plus 1 sama dengan X, PT sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian speed itu sama dengan V kali T, di mana jika waktunya itu sama dengan T, maka posisinya itu lebih besar daripada 0 akan mendisplay jarak tempuh em, jarak tempuhnya itu melebihi batas begitu. Nah, lanjut di sini jika A-nya itu lebih besar daripada 0, maka akan mendisplay GLBB percepatan. Jika A-nya itu sama dengan 0 akan mendisplay GLB ataupun selain ini akan mendisplay GLB perlambatan. Kemudian kita akan subplot. Di sini kurang lengkap. Lebih lengkapnya itu ada di MATLAB. Nah, di subplot 2,1,1 itu akan mengplot tentang waktu, posisi, dan ini. Terus judul judul grafiknya itu nanti adalah grafik posisi terhadap waktu, di mana dalam sumbu Y itu adalah posisi. Kemudian kita grid on. Kemudian dalam subplot 2,1,2 itu akan memplot waktu dan juga speed, di mana judulnya itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu dengan sumbu Y itu merupakan kecepatan dan di sumbu X itu adalah waktu. Lalu kita grid on. Setelah itu kita run. Setelah di run maka akan memunculkan eh, kalimat masukkan T akhir. Di sini saya mencoba T akhirnya itu 5, V0-nya itu sama dengan 10, kemudian percepatannya itu sama dengan 2. Kemudian dari sistem itu akan langsung memunculkan kalimat bahwa itu termasuk dalam GLBB percepatan.
Nah, kemudian di sini kita menganalisis. Sebentar. Sebelum itu, grafik yang ditunjukkan dari kode ini itu adalah seperti ini. Grafik posisi terhadap waktu di mana posisi itu di sumbu Y. Nah, ini tuh agak melengkung, gak lurus sempurna. Kemudian yang grafik kecepatan terhadap waktu ini juga agak melengkung, tapi ini agak melengkung ke bawah, yang ini tuh agak melengkung ke atas, grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian di sini analisisnya apa hubungan bentuk grafik posisi terhadap waktu dengan nilai A. Nah, karena nilai A-nya itu sama dengan 2 yang saya bikin di sini, A-nya itu sama dengan 2 itu bernilai positif, maka grafik posisi terhadap waktunya itu akan berbentuk kurva parabola terbuka ke atas. Nah, yang ini itu kan agak melengkung. Harusnya ini tuh membentuk kurva melengkung ke atas. Tapi karena ini hanya ditampilkan sebagian, jadi tidak terlalu terlihat. Tapi jika ini diteruskan gambarnya itu maka akan membentuk dengan kurva parabola terbuka ke atas. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa posisi benda bertambah semakin cepat seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, semakin besar nilai percepatan positif, maka akan semakin curam grafik posisi. Nah, jika di sini mungkin kita masukkan nilai 10, maka itu akan semakin curam grafik posisinya. Nah, selanjutnya, jika A-nya negatif, bagaimana bentuk grafik kecepatan? Nah, jika A-nya negatif, maka grafik kecepatan terhadap waktu itu akan berbentuk garis lurus menurun, yang mana artinya kecepatan benda berkurang setiap saat hingga bisa mencapai nol. Nih, ini kan waktunya eh, pakai 5. Pakai 5, ini udah melengkung ke bawah. Apalagi kalau pakai negatif, maka itu nanti akan semakin curam. Akan membentuk garis lurus menurun, begitu. Sehingga bisa mencapai nol. Kemudian, apakah simulasi ini bisa digunakan untuk memodelkan mobil yang direm? Nah, di sini tuh bisa, tapi asalkan eh, kalau percepatannya itu negatif. Karena kalau mobil direm, mobil itu akan mengalami percepatan negatif atau akan mengalami perlambatan sehingga kecepatannya itu akan berkurang secara bertahap hingga berhenti. Begitu. Oke, baik. Segitu penjelasan dari saya terkait dengan laporan yang telah saya buat mengenai jawaban dari soal ETS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.